Konflik pernikahan siri yang menyeret artis Inara Rusli dengan pengusaha muda Insanul Fahmi yang berujung pelaporan ke Polda Metro Jaya sampai kini masih menjadi sorotan publik. Namun yang menarik, Inara berulang kali tampil di media dengan satu pesan, menginginkan adanya perdamaian dengan Wardati Namawa. Pesan Inara pada istri sah Insanul Fahmi sontak mengundang badai kritik. Salah satunya datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ya, pengacara senior itu tak segan mengkritik keras pernyataan Inara yang tidak malu lagi tampil di hadapan media setelah berdamai dengan Insan dan memilih mempertahankan pernikahan sirinya. Lantas, apa yang membuat Hotman Paris geram dengan sikap mendua Inara Rusli yang kerap tampil di media belakangan ini? Kalau kamu cewek-cewek cantik, kalau kamu sudah berbuat salah, main sama suami orang, nikah siri sama suami orang, tanpa proses yang layak, ya nggak usah lah banyak bacot, nggak usah sok-sok moralis seolah-olah kamu merasa benar. Dalam keadaan seperti itu, mendingan diam aja, nggak usah tampil di medsos, ya, nggak usah terlalu banyak di medsos deh, ya. Orang juga udah tahu, ya. Jangan bilang inilah. Yang jelas kan itu suami orang, yang jelas dia punya istri yang sah. Kenapa kayak muter-muter lah, ya, laporin lah, cabut lah, terus mau damai lah. Itu kehendak yang di atas lah. Kehendak siapa lagi? Ya? Gimana bisa kehendak siapa kalau sampai video 2 jam? Hah? Coba kehendak siapa kalau video 2 jam? Hah? Aku aja nggak pernah 2 jam. Maunya sih 2 jam. Itu bukan kehendak situ lah, kehendak yang sana. Apa itu? Kehendak? Oh, ada tembok di atas. Masa kehendak yang di atas? Lu yang enak, gitu. 2 jam enak, ya? Oke, udah. Menanggapi berbagai tudingan keras mengenai dugaan perselingkuhan dan perebut suami orang, Inara Rusli tidak tinggal diam. Ditemani kuasa hukumnya, ibu 3 anak itu menolak dicap pelakor, apalagi tuduhan zina. Sebagaimana sangkaan yang dituduhkan Mawa dalam laporannya. Tanpa ragu, Inara beralasan jika dirinya tidak mengetahui latar belakang Insan, termasuk pernikahannya dengan Mawa. Berangkat dari alasan itu, Inara berharap bisa segera berdamai dengan Mawa dan kembali menjalani rumah tangga meski harus berbagai suami. Pandangan Inara jelas tidak berlaku bagi Hotman yang melihatnya dari aspek hukum formal. Sebab, bagaimanapun juga, selama tidak ada izin dari Mawa, maka pernikahan siri ataupun dugaan perselingkuhan Inara dengan Insan dapat memenjarakan mereka. Kini bola berada di tangan Mawa. Apakah akan tetap melanjutkan laporannya terhadap Inara dan Insan, atau menyerah pada kehendak Insan yang menginginkan adanya perdamaian dan hidup berdampingan, meski harus berbagi dengan Inara? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Saya tidak mau ngomong langsung kepada pihak-pihak. Saya hanya ngomong secara normatif hukum. Seorang istri sah bisa menempuh 2
laporan pidana. Satu, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau jinah cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan atau bukti bahwa sudah terjadi pernikahan gitu. Nah hari ini kan jadi istri sah tersebut ya coba lagi bikin LP, laporan polisi kedua gitu loh. Kalau memang dia tidak mau berdamai ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Ngerti nggak? Apa istilahnya itu misbah? Apa misbah? Isbat. Nah, isbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan? Ya kan? Itu kan? Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Terbukti nih, berarti kau sudah ngaku. Ya, berarti kau memang sudah nikah. Ya, dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo. Gitu loh, dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pertama bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul-kebo. Ya, kumpul-kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak, atau suami juga bisa, ya, istri juga bisa. Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau saya sudah penyelidikan, sudah cukup bukti, baru meningkat ke penyidikan. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ baik Apu dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Usaha Inara yang ingin berdamai belum juga membuahkan hasil. Begitupun bujuk rayu Insan tidak membuat Mawalulu atas laporannya ke Polda Metro Jaya yang masih bergulir. Menanggapi ketegaran hati Mawa yang berjuang mendapatkan keadilan atas tindakan suaminya yang semena-mena menikahi Inara tanpa seizinnya, membuat Hotman simpati. Lantas, apa pesan Hotman untuk Mawa menghadapi konflik rumah tangganya? Akankah pesan Hotman akan menjadi jalan keluar untuk menyeret Insan dan Inara ke penjara? Pesannya adalah, ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat, dengan jam terbang Hotman bisa kasih saran-saran. Tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang sebagai korban ya, saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Ya dia sudah tetap tegar, dia kok kekeh sampai sekarang, ya kan? Ya, dia kekeh sampai sekarang. Ya, itu suatu kehebatan istri sah. Ya, apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapi. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal access 6 tahun, ya kita coba aja, kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu, ya oke? Dengan undang-undang lama dan undang-undang sekarang itu ada aspek pidananya, bahaya. Apalagi sekarang. Sekarang lebih parah lagi undang-undangnya. kenapa tuh Bang? Ya pidana semua itu. Kalau sekarang ini. Ya. Jadi dia resiko pidananya besar. Jadi ya harusnya si cewek cantik itu kuncinya itu di istri sah. Apalagi kalau perzinahan, kalau benar ya, itu kan delik aduan. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Pengesahan itu kan atas sesuatu yang sudah terjadi kan, itu loh. Untuk keputusan
keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini insan.